Berikutnya kita akan masuk ke modul ketiga tentang siklus persediaan, penggudangan, dan juga pembayaran utang usaha. Nah, kembali di sini ada buku 1 dan buku 2. Silakan dicek buku satunya. Saya koreksi dari bukunya ya. Ini bisa diganti angkanya. Untuk PS ini ada di halaman 90. Ini nilainya bukan 2350 ya. Mungkin salah soal. Di sini jadi 2850. Silakan disesuaikan soalnya. Karena nanti akan ada pengaruhnya. Nah, untuk pengerjaan modul ketiga kita lihat ya. Kembali lagi saya tidak membahasnya yang bagian sini. Kita langsung ke pengisiannya. Nah, untuk pertama kali bisa dibuka di halaman 75. Nah, halaman 75 ini kita mengisi order pembelian seperti kita belajar di modul kedua. Ya. Nah, ini jawabannya bisa kalian lihat dari halaman 94. Karena di sini kita akan menuliskan seluruhnya, baik yang sebelum dan sesudah titik pisah batas. Nah, ini ya, ini jawabannya bisa dimasukkan ke halaman 75 tadi. Nah, bisa saya jelaskan di sini ya. Nah, pada poin ini menjelaskan ini sebelum tanggal neraca, ini setelah tanggal neraca. Karena kita akan memasukkan ini sebelum dan sesudah tanggal neraca. Jadi tinggal ditulis semuanya. Nama pelanggannya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman 63. Kita akan membaca dari konfirmasinya. Nah, ini adalah bukti-bukti konfirmasinya. Kita cek konfirmasinya seperti apa. Tapi resumenya ada di sini. Ya. Jadi ini sebenarnya sama saja. Ini adalah bukti kita karena kita telah melakukan konfirmasi. Dan ini adalah resume hasil jawaban konfirmasinya. Nah, di sini kita hanya melakukan satu kali konfirmasi. Makanya hanya ada bagian konfirmasi satu. Dan ini dikoreksi juga. Kita mengecek utang usaha ya. Bukan piutang usaha. Makanya di sini kita coret. Nggak ada piutang usaha, kita ganti jadi utang usaha. Nah, cara mengisinya juga sama dengan di modul kedua. Nah, saya kasih beberapa contoh saja. Jumlah konfirmasinya tentunya ada 9. Karena di sini yang akan kita konfirmasikan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan seluruhnya karena hanya satu kali dan semuanya menjawab. Tentunya hasil konfirmasinya ada 9. Yang kembali melalui pos tentunya seluruhnya. Ya, ini kan bukti-buktinya. Ada 9 bukti. Kembali melalui pos ada 9. Tidak kembali 0 karena semuanya kembali. Makanya kita cukup melakukan konfirmasi yang pertama karena seluruhnya sudah menjawab di konfirmasi yang pertama. Total yang dikirim ya 9. 9 yang dikirim dan 9 yang kembali. Nah, sisanya tinggal dituliskan seperti kalian membuat modul 2. Nah, persentasenya juga sama, cara menghitung persentasenya. Ini berdasarkan persentase tahun berjalan, ini berdasarkan persentase tahun lalu. Nah, ini adalah konfirmasi utang. Jadi tinggal dicek lagi konfirmasi utang ya, makanya tahun berjalan, tahun yang lalu ini bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, cari yang hutang. Ya, utang usaha. Nah, ini utang usahanya. Nah, ini perbandingannya. Yang tahun sekarang adalah tahun 2018 dan tahun yang sebelumnya adalah tahun 2017. Dibandingkan seperti kalian mengerjakan modul kedua. Nah, berikutnya kita akan melihat di halaman 62. Nah, ini sama juga dengan membuat modul kedua. Hasil konfirmasinya kalau di modul kedua ada 2 kolom ya, karena ada konfirmasi pertama dan ada konfirmasi kedua. Karena ini hanya satu kali konfirmasi, makanya kolomnya langsung hanya satu saja. Di sini saya kasih contoh PT Andalas, jawabannya CB karena dia setuju ya, PT Andalas setuju. Nah, di sini lalu PT Berkat dia tidak setuju. Kembali lagi kalau setuju maka CB, kalau tidak setuju berarti RD. Nah, silakan dicek lagi di modul kedua. Nah, tinggal diisi saja. Dan
Kalau mereka tidak setuju, silakan diisi perbedaannya. Sebagai contoh, PT Berkat dia RD ya tidak setuju. Perbedaannya ada selisih 990.000. Nah, kembali di sini ini ada pengeluaran setelah tanggal neraca. Setelah tanggal neraca ini kita cek yang ada di halaman di sini. Nah, di sini kan sudah kita lihat ini yang setelah tanggal neraca tadi sudah kita pisahkan. Nah, setelah tanggal neraca ada ini. Nah, ini semua angka-angkanya ini silakan dimasukkan ya, angka yang ada di sini silakan dimasukkan di bagian kolom ini. Ya. Jadi contohnya di sini ada PT Berkat di sini. Ya, ada PT Berkat 25 juta. Nah, ini kita tuliskan PT Berkat 25 juta. Nah, sisanya dituliskan. Kalau tidak ada datanya ya berarti kita kosongkan saja. Karena datanya di sini hanya kita ambil 5 saja setelah tanggal neraca. Nah, berikutnya kita akan masuk ke halaman 60. Ya, kita masuk ke halaman 60 terlebih dahulu. Nah, ini akan kita kerjakan jika kita sudah melakukan penjurnalan, jadi kesalahan-kesalahan dalam laporannya. Nah, untuk mengerjakan jurnalnya kembali lagi di halaman setelahnya yaitu halaman 61. Nah, di sini sudah saya buat ya, nanti bisa di cross check sendiri. Nah, kita masuk untuk koreksiannya yang kita bahas adalah jawaban yang tidak setuju ini, yaitu Berkat, Delta, dan Elang. Dia tidak setuju. Nah, makanya kita lakukan pemeriksaan. Nah, untuk melakukan pemeriksaannya, yang pertama kita akan bahas PT Berkat. Nah, makanya di sini kita kembali lagi mengira-ngira ya. Di sini ada penerimaan ya, kita berhutang. Di sini tertulis 990.000. Nah, kita mengira-ngira apakah ini ada unsur PPN-nya atau tidak. Nah, kalau ada unsur PPN-nya berarti jurnalnya bukan seperti ini ya, ada tambahan lagi yaitu PPN masukan. Jadi ini kita ganti ya, kalau tidak ada unsur PPN-nya ya seperti tadi utang usaha pada persediaan langsung saja. Tapi kalau ada unsur PPN-nya karena kita kondisinya membeli barang maka akan muncul PPN masukan. PPN masukan pada persediaan, nilainya persediaannya tentunya 900 juta, PPN masukannya 90 juta. Nah, kembali lagi ini jangan disingkat ya, tulis saja persediaan. Lalu PT Delta. PT Delta kita lihat jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat. Karena belum dicatat, ya tentunya kita akan catat. Kalau nyatet pembelian persediaan ya persediaan pada utang. Ini kondisinya kalau tidak ada PPN. Kalau ada PPN-nya ya kita masukkan lagi. Jadi kita berhutangnya totalnya 8.800.000. Jadi kita masukkan di sini persediaan, di sini PPN masukan. Nilainya ya di sini persediaannya 8 juta, PPN itu 10% terus ya. Jadi di sini 800.000. Totalnya 8.800.000. Lalu PT Elang. Kita lihat PT Elang jawabannya tidak setuju karena ada giro yang sudah dibayar. Kita mengaku kalau kita sudah ada pembayaran kepada PT Elang sebesar 2 juta. Nah, di sini karena kita melakukan pembayaran, kita cek bukti-buktinya. Nah, setelah saya cek dari bukti-buktinya, di sini kita lihat ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas. Nah, makanya di sini kita sekalian bagaimana proses mengaudit ya, kita melihat bukti transaksinya, lalu bukti pengeluaran kas. Kalau kita di sini mengatakan kita merasa sudah melakukan pembayaran, tentunya harus ada bukti pengeluaran banknya. Nah, PT Elang kita cek nilainya 2 juta. Pembayaran kepada PT Elang nilainya 2 juta. Kita cross check, cari yang PT Elang. Nah, ini ya. Kita ketemu PT Elang, pembayarannya 2 juta, ada di halaman 105.
Di sini ada bukti pengeluaran kas. Tetapi kalau kita lihat di modul berikutnya tentang modul kas, ya kembali lagi, kalau yang namanya bukti pengeluaran bank, harusnya uang kita sudah berkurang. Tapi setelah kita cek di rekening koran, nah rekening koran di sini pembayaran kita ini baik menggunakan Bank Lupu. Kalau saya cek tadi Bank Lupu ataupun bank rekening koran dari Bank CAB itu tidak ada pengeluaran kas, tapi buktinya ada. Nah, disinilah kita kembali lagi berpikir kira-kira kesalahannya ada di mana. Nah, ini hanya kesimpulan saya saja, ya. Jadi mungkin saja setiap orang memiliki kesimpulannya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, buktinya ada, ya bukti pengeluaran banknya ada, tetapi uang kita nggak keluar. Uang kita nggak keluar dari akun kita, di rekening koran kita tidak ada kas keluar senilai 2 juta ini. Ya, pada saat tanggal 17 Desember. Makanya kita anggap saja bank yang memiliki kesalahan. Makanya utang usahanya tetap kita bayar, ya utang usahanya kita kembalikan lagi. Dan di sini akan muncul koreksi bank, koreksi kesalahan bank. Nanti ini akan berpengaruh pada saat kita membuat rekonsiliasi bank. Jadi anggap saja ini kesalahannya ada di bank. Buktinya sudah keluar, tapi di rekening koran uang kita belum keluar. Makanya utang usahanya kita munculkan lagi. Kenapa utang usahanya dikredit? Karena pada awalnya kita mencatat kita sudah membayar. Maka jurnalnya kan utang pada kas 2 juta. Ternyata setelah kita cek rekening koran, kas kita belum keluar. Berarti utangnya kita munculkan kembali. Jadi utangnya letaknya di kredit. Karena kalau kita bayar kan di debit. Nah, ini kan jurnalnya salah. Karena kita sudah mencatat pengeluaran kas, tetapi pada kenyataannya di rekening koran belum ada pencatatan utang. Anggap saja belum ada pembayaran hutang. Jadi uang kita di tabungan belum ada pengurangan. Makanya jurnal ini kita hapuskan dengan cara yang seperti ini. Ya. Nah, atau juga bisa kita masukkan di sini akun bank kita kembali, ya. Jadi bank kita kembalikan lagi karena nanti akan ada koreksi fiskalnya, koreksi rekonsiliasi bank. Jadi bisa saja kita gunakan koreksi kesalahan bank ataupun juga kita gunakan akun bank di sini, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman 60. Nah, untuk halaman 60 ya tentunya kita mengambil dari sini. Cari yang utang usaha. Ini utang usaha PT Berkat, ya boleh ditambahkan biar mempermudah kita. Ini utang usaha PT Delta. Ini PT Elang. Nah, tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya, yang debit masukkan di debit, yang kredit masukkan di kredit. Lalu di sini akan kita lihat periode auditnya. Kembali lagi ini adalah utang, ya. Kalau utang posisi awalnya ini adalah kredit. Jadi kalau sama-sama kredit silakan ditambahkan. Kalau di sini debit berarti mengurangi utangnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke halaman 59. Nah, jadi kembali lagi ini asumsi kita pertama kalau ini ada unsur PPN-nya, ya, jadi PPN masukannya kita masukkan. Tapi kalau memang tidak ada hubungan dengan PPN, ya PPN-nya kita hilangkan saja. Dan ini kesalahannya, ya. Ini bisa kita ganti, nggak usah panjang-panjang nama akunnya, langsung kita ganti bank juga nggak masalah. Bank pada utang usaha. Tapi bank ini tentunya kita akan beri keterangan kalau ini adalah koreksi kesalahan bank. Ini dengan patokan kita tadi melihat rekening koran, ya. Tetapi kalau di rekening korannya ada, berarti ini tidak perlu kita catat. Kesalahan ini tidak perlu kita catat. Karena anggap saja kalau tidak ada kesalahan, ya berarti tidak perlu ada koreksi ini, ya. Ini bukan rekonsiliasi fiskal keterangannya. Ini hanya catatan saya saja. Ini rekonsiliasi bank, ya. Nah, ini catatan saja, tapi yang perlu ditulis adalah bagian ini saja. Nah, keterangan ini sebenarnya ya tergantung kita ya sebagai auditor mau menuliskan apa, yang penting jelas, ya.
Dan juga setiap halaman ini sebenarnya ada indeksnya. Kalau kita lihat di setiap halaman ada indeksnya. Nah, indeks ini bisa kita letakkan di sini. Ya, misalkan ada keterangan, lihat indeks berapa untuk membaca keterangan yang ada di sini. Ya, jadi setiap berkas-berkas ini ada indeksnya, ada kodenya. Dan ini pun juga sebenarnya akan kita isi ya kalau di halaman awal setiap siklusnya. Nah, di sini kan ada indeksnya juga. Ini memberitahukan kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, buktinya ada di indeks yang mana. Ya, kalau ada indeksnya berarti ditulis M1 ataupun indeks-indeks lainnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi di halaman 59. Nah, ini adalah halaman 59. Nah, ini cara mengeceknya sudah saya tulis. Bisa dicek di buku 1 halaman 99. Nah, kita cek halaman 99. Ini ada data-datanya. Kita akan mengecek ordernya. Ini seperti kita mengerjakan modul kedua. Kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini baru pertama, ya, order pembelian yang pertama saja sudah ada kesalahan. Dimana di sini totalnya 70 juta, tapi jatuhnya di sini ada 20 juta. Berarti ada kesalahan di sini. Nah, kesalahan ini kita catat. Nah, kita kasih silang. Footingnya kita kasih silang. Bukti pendukungnya ada, ya, order pembeliannya ada, berarti surat-surat yang mendukung lainnya tentunya juga harus ada, ya. Ada permintaan pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Nah, kita anggap kalau sudah kalian cek, kalau bukti pendukungnya lengkap, kita kasih centang. Otorisasi, sudah dikasih otorisasi atau belum? Nah, ini sudah ditandatangani oleh kepala administrasi pembelian. Inilah yang memberikan administrasi atas order pembelian ini. Berarti sudah kita centang. Tetapi di sini ada kesalahan, makanya footingnya kita silang. Nah, di sini juga ya ada buku pembelian, kartu persediaan sama buku besar. Nah, ini tinggal di cross check lagi di buku pertama ada atau tidak. Ya. Tetapi pada konsepnya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah pasti ya bisa kita tanyakan mana bukti pembeliannya, apakah ada atau tidak. Kalau ada tentunya kita kasih centang. Kalau tidak ada kita kasih silang. Kartu persediaannya juga ada atau tidak. Seperti kalau di modul 2 ada kartu tentang kartu piutangnya. Nah, di sini ada atau tidak. Nah, kalau kita baca sepintas dari sini ya, kembali lagi kalau kalian melihat ada yang tercatat buku pembelian, silakan kalian centang. Tapi kalau saya tidak menemukannya di buku 1. Nah, di buku 1 nggak ada. Tapi di sini kita lihat ada seperti PT Andalas, PT Berkat, PT Elang dan lain sebagainya. Nah, kita anggap ini adalah buku besarnya, makanya buku besarnya kita centang. Tapi ini kembali lagi sesuai dengan kondisi ya. Jadi kalau dalam latihan ya silakan kalian asumsikan sendiri, tapi kalau di buku ini nggak ada, makanya kita silangkan saja. Jadi seluruhnya tentunya silang. Nah, buku besarnya kita anggap ada semua. Kalau dia tercatat di sini ya, yang ada di halaman 92, 93 ya, halaman 92, 93-nya saja. Nah, silakan dibuat seluruhnya ya sampai dengan nomor 284. Kalau kita lihat halaman 99 tadi. Nah, order pembelian, ada order pembelian, seluruhnya kita cek ya. Nah, ya, kita cek sampai dengan habis. Di sini ada PT Indah terakhirnya sampai 284. Jadi ini kita masukkan sampai dengan nomor 284. Nah, lalu kalau ada kesalahan-kesalahan silakan dicatat. Nah, ini hanya contohnya saja. Karena nomor 279 ini ada kesalahan. Nomor 279 atas nama PT Delta terdapat kesalahan perhitungan. Seharusnya total pembelian exclude PPN, berarti di luar PPN itu adalah 3.500.000, namun di order pembelian tercatat 70 juta. Ya, kita cek. Nah, kita cek di sini ya. Kenapa muncul 3.500.000? Karena kita lihat dari sini. Jangan hanya melihat angka yang ada di sini saja. Kita lihat kuantitasnya 1.250. Tetapi harganya ini ada 2.800 per unitnya. Berarti harusnya pengalinya ini adalah 3.500.000. Ya. Jadi
harusnya 1.250 kali 2.800 itu jadinya 3.500.000 di luar PPN. Makanya di sini kita tulis exclude PPN. Kalau ada PPN ya tentunya tambahan lagi 350.000. Tetapi untuk pencatatan kita lepaskan dulu masalah PPN. Jadi kita tulis exclude PPN 3.500.000. Begitu juga dengan bukti-bukti lainnya. Jadi di cross check jangan hanya melihat jumlahnya saja, jangan melihat angka yang ada di sini saja, tapi silakan dijumlahkan seperti biasa lagi. Ya, karena ini adalah sampel kita. Kita ambil seluruhnya. Di sini kita cek benar nggak 1.840 kali 16.300 hasilnya 30 juta. Benar atau tidak? Kalau salah berarti kita silang lagi. Kalau benar kita kasih centang dan kasih keterangan lagi di sininya. Jadi catatan pemeriksaan ini kita tuliskan bagi yang footingnya salah, yang tidak ada yang ada kesalahan pencatatan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada banyak kesalahannya, nanti kalian cross check sendiri yang mana saja. Berikutnya masuk ke halaman 58. Nah, ini di halaman 58 buku 2. Ini patokan kita ada di halaman 89 dan 90. Nah, kita cek halaman 89 dan 90. Nah, ini ada perhitungan fisik dan ada berdasarkan kartunya. Jadi perhitungan fisik ini dalam artian kita melakukan pengecekan yang ada di gudang. Berapa barang-barang yang ada di gudang. Kalau kartu ini berdasarkan pencatatan. Jadi misalkan perusahaan tersebut ada pencatatannya, ya kartu persediaan, kita cek kartu persediaannya. Jadi kalau fisik kita datang ke gudang, kita benar-benar menghitung barangnya. Tetapi kalau kartu di sini adalah kartu persediaannya, ada berapa sih kartu persediaan sesuai dengan pencatatan akuntansinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya lihat di buku 1 halaman 90. Di sini sudah ada keterangan. Kuantitas berdasarkan kartu persediaan, ya, pencatatan kita. Pencatatan perusahaan maksudnya. Di sini ada kuantitas menurut perhitungan fisik. Jadi anggap saja di tanggal tertentu atau akhir tahun kita lakukan perhitungan fisik. Setelah lakukan perhitungan fisik angkanya seperti ini. Nah, harusnya catatan dengan perhitungan fisik itu nilainya sama. Tetapi bisa saja ada perbedaan. Nah, ini ada perbedaan contohnya. 1650 di sini 1560. Berarti kan ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah ada selisih. Nah, selisihnya itu penjelasannya ada di halaman 91. Nah, inilah penyebab-penyebab selisihnya. Nah, kenapa saya tadi minta koreksi di sini? Karena yang bahan baku PS ini ada selisih. Nah, ada selisih 500 kg. Nah, inilah maksudnya, makanya ini saya koreksi ya, karena ada selisih. Kalau nilainya sama ya berarti tidak ada selisih. Nah, ini untuk mendukung pernyataan di sini. Jadi, ini anggap saja logikanya seperti ini. Ini adalah perusahaan manufaktur. PT Sugus ini perusahaan manufaktur yang memiliki beberapa jenis persediaan. Di antaranya ada bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Ya, seperti kita belajar perusahaan manufaktur, tentunya ada beberapa jenis persediaan, bukan seperti perusahaan dagang yang hanya memiliki satu jenis persediaan. Nah, di sini jenis persediaannya yang saya maksud itu adalah ada bahan baku, penolong, dan barang jadi. Jadi memiliki beda-beda. Tentunya ada juga yang namanya barang dalam proses. Ya, nanti di sini ada poinnya tersendiri. Nanti kita pelajari langsung di kertas kerjanya. Jadi intinya ini fisik ini kita isi sesuai dengan yang ada di halaman ini. Nah, ini adalah perhitungan fisik. Jadi dimasukkan angka-angkanya seluruhnya. Dan kalau menurut kartu persediaan ini angka-angkanya, silakan dimasukkan. Lalu kalau ada perbedaan seperti contoh tadi, ini tentunya ada perbedaan. Ya, 1650 dengan 1560 ini ada perbedaan. Ini 2850, di sini 2350 ada perbedaan. Nah, itu dimasukkan perbedaannya. Lalu keterangannya silakan ditulis sesuai dengan yang ada di halaman 91. Nah, ini kembali lagi jangan terbalik ya. Ini fisik dulu baru kartu. Kalau ini tadi, kalau keterangan yang ada di sini, ini kartu dulu baru fisik. Jadi jangan terbalik. Nah, keterangannya ada di sini. Sebagai contoh, bahan baku polifil. Di sini akan tertulis 1560. Di sini akan tertulis 1650 ya, sesuai dengan yang ada di buku 1 tadi.
perbedaannya sebesar 90. Kita lihat penyebabnya. Perbedaan selisih 90 kilo disebabkan bahan baku itu dicuri. Ya, tulis saja keterangan simpel ya, bahan dicuri. Bahan baku dicuri. Nah, dibuat bahan baku dicuri. Jadi keterangan simpel saja, tidak usah terlalu panjang. Kalau tidak ada perubahan seperti yang pertama, monomer ya, di sini 51500, di sini juga 51500, berarti tidak ada perbedaan. Keterangannya juga kita bisa kosongkan saja. Jadi dibuat seluruhnya. Nah, kalau sudah kita cek. Nah, ini tadi keterangannya silakan diisi kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan tidak perlu diisi. Nah, Selanjutnya kita akan membahas ada halaman 56, ini saling terkait ya. Halaman 56 ini untuk kertas kerja yang bahan penolong. Kita lihat jenis-jenis barangnya ya, jangan sampai lupa di sini sudah ada bahan-bahannya. Nah, kita lihat halaman sebelumnya. Nah, ini kan ada jenis-jenis bahannya. Ini bahan baku yang digunakan di dalam perusahaan, ada bahan penolong. Lalu juga ada barang dalam proses, ada barang jadi. Nah, itu adalah data-datanya. Makanya di sini ada bahan penolong, halaman 56 ini khusus bahan penolong ya. Nanti angka-angkanya saya jelaskan sedikit. Lalu di sini ada ini adalah bahan baku ya, saya tulis biar lebih mudah, bahan baku. Dan halaman 52 ini adalah barang dalam proses. Lalu berikutnya halaman 50 ini adalah barang jadi. Nah, untuk halaman 48 ini adalah seluruhnya ya, seluruhnya digabungkan, ada barang jadi dalam proses, bahan baku, penolong. Jadi kita harus membuat ini dulu ya, dari halaman 56 sampai dengan halaman 50 baru bisa menyelesaikan yang ada di sini. Ya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit sampai dengan halaman ini. Nah, terakhir, kalau kita sudah bisa menyelesaikannya, barulah kita dapat menyelesaikan yang ada di halaman 73. 73 ini berdasarkan laporan yang ada di laporan harga pokok ya, laporan harga pokok barang dari harga pokok produksi sampai dengan harga pokok penjualan. Jadi ini membahas tentang harga pokok penjualan. Jadi selesaikan yang tadi dulu baru bisa selesaikan yang bagian halaman 73. Jadi halaman 73 ini bagian terakhir. Nah, untuk menyelesaikan halaman 56 ini terserah ya, mau dikerjakan yang mana terlebih dahulu. Jadi kita mulainya dari barang jadi halaman 50 sampai dengan halaman 56 ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakannya kita akan melihat selisih tadi. Ada barang yang selisih. Nah, itulah yang akan kita lakukan koreksi. Di sini ada 6 masalah ya, karena ada selisih tadi. Nah, 6 masalah inilah yang harus kita lakukan jurnal koreksi. Kita pahami dulu mana yang bahan baku, mana yang dalam proses, mana yang bahan penolong, dan juga mana yang barang jadi. Nah, kita cek. Yang pertama, ini adalah bahan polifil. Polifil ini apa? Masuk ke bahan baku ya. Di sini bahan baku. Lalu ada bahan baku PS. Ini bahan baku juga ya, sudah ada penjelasannya. Ini berarti masuk ke bahan baku. Ini masuk ke bahan baku. Ini masuk bahan pembantu, karton box ya. Ini ada barang jadi, dan ini ada Rukovin SP1000, ini juga barang jadi. Nah, ini laporan batch nomor 377, ini berarti berhubungan dengan barang dalam proses. Nah, berarti kita harus memisahkan dulu mana yang koreksi untuk bahan baku, bahan penolong, dan barang dalam proses, dan juga barang jadi. Nah, makanya kita akan koreksi. Pertama, kalau saya bahas yang bahan penolong dulu, kita lihat yang bahan penolong, ada berapa kesalahannya. Bahan penolong ini cuma ada di poin ketiga, karton box. Nah, ini yang akan kita lakukan koreksi. Kita lihat
Karton box ini selisih 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Berarti dalam artian barang ini tidak bisa dipakai lagi, berarti kita buang. Kalau barangnya kita buang berarti persediaannya kita akan berkurang. Maka di sini ditulis persediaan bahan penolong dan dituliskan juga strip karton box ini untuk mempermudah kita nanti ya, untuk memasukkan ke poin mana yang akan kita masukkan. Karena ini koreksian tentang karton box, berarti kita tuliskan di sini karton box. Ya. Karena persediaan ini logikanya di debit. Kalau kita tidak pakai atau kita buang, berarti kita buangnya letakkan di kredit. Makanya di sini letaknya di kredit. Dan debitnya kita masukkan saja beban lain-lain karena adanya persediaan yang rusak. Nilainya 11 juta. Nah, ini nggak ada unsur-unsur PPN-nya lagi ya, karena ini adalah akun barangnya, persediaannya. Dan kita lihat di sini nilainya 10.000 pieces. 10.000 pieces, kita lihat berapa harga barangnya. Nah, harga barangnya bisa dilihat di halaman 89 buku 1. Nah, tadi adalah bahan karton box ya. Karton box. Nah, ada di sini. Karton box itu nilai harga satuannya 1.100. Berarti kalau yang rusak ada 10.000, berarti 1.100 kali 10.000, maka dapatlah 11.000. Nah, ini adalah jurnal koreksinya dan kita lihat apakah ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi ya berarti selesai. Sudah, jurnal sudah kita masukkan. Kembali lagi ini persediaan bahan penolong dan ini saya tekankan ini adalah bahan penolong. Maka masukkanlah yang bahan penolong tadi. Persediaan bahan penolong 11.000. Letaknya di kredit, maka di sini masukkan kredit. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya, bahan penolong ini sama seperti persediaan, logikanya di sini adalah debit ya, saldo normalnya debit. Kalau diletakkan di kredit berarti berkurang. 68 dikurang 11 dapatlah 57 dan diisi semuanya. Ya. 126 ini dapatnya tentunya dari hasil penambahan ini. 45 tambah 24 tambah 57 tambah 5.600 dapatlah 126. Nah, begitu juga dengan bahan baku ya. Bahan baku sampai dengan barang jadi. Kita koreksi semuanya. Berikutnya kita akan masuk ke bahan baku. Kita cek lagi bahan bakunya. Kita masuk ke bahan baku, kita cek lagi ya. Karton box ini bahan pembantu sudah selesai, kita coret. Nah, sekarang bahan baku. Bahan baku ada poin 1, poin 2. Dicek lagi ya, nggak ada lagi. Ya, berarti kita akan koreksi dua hal. Kita langsung masukkan. Nah, di sini kasih catatan pemeriksaan seperti biasa ya, penyebabnya kenapa. Sekarang polyfill ini ada selisih, penyebabnya apa? Silakan dituliskan. Nah, ini sudah saya kasih contoh poin keduanya. Dikarenakan adanya pembelian dan lain sebagainya. Nah, kita lihat selisihnya. Kalau yang pertama disebabkan karena dicuri. Ya, dicuri anggap saja seperti layaknya rusak yang terbuang seperti tadi ya. Berarti yang namanya dicuri barangnya hilang, berarti persediaannya letaknya akan muncul di kredit karena persediaan normalnya di debit. Makanya di sini akan muncul persediaannya di kredit. Dan tuliskan nama barangnya biar mudah nanti pada saat kita masukkan. Di sini kita tulis Polyfin ya. Nilainya yang dicuri adalah 90 kilo. Silakan dikalikan berapa 90 kilo ya, cek lagi di halaman 89 buku 1 polyfill. Nah, di sini dapatlah 15.000. Tinggal dikalikan saja 15.000 ya dengan 90 kilo. Itulah nilai angkanya. Silakan diisi. Debitnya ya sama seperti tadi, anggap saja beban. Kita masukkan beban lain dalam kurung biar lebih mudah. Ini adalah persediaan rusak. Nah, untuk nomor 2 di sini ada selisih 500 kilo disebabkan karena adanya 29 September Delta belum menerima dan belum dibukukan. Belum dibukukan berarti belum dicatat. Berarti anggap saja ada pembelian, kita membeli bahan baku tapi belum dicatat. Maka dari itulah ya kita baru catat. Persediaan kita beli, maka persediaannya bertambah, ada PPN masukan, lalu muncullah hutang usaha. Seperti kita beli barang ya. Kalau nggak ada PPN-nya, logikanya tinggal kita catat persediaan pada utang usaha. Tetapi di sini ada PPN-nya.
Makanya kalau ada PPN-nya berarti persediaan, PPN, lalu utang usaha. Nominalnya 8.800.000 ini termasuk PPN. Ada tulisannya termasuk PPN. Berarti barangnya itu 8 juta, PPN-nya 800.000. Berarti persediaan yang kita dapat 800 juta, persediaan yang kita dapat 8 juta, lalu kita bayar PPN 800.000. Makanya kita berhutang, bukan 8 juta yang kita hutangkan, tapi kita berhutang barangnya sama bayar PPN. Makanya kita dapat hutang sebesar 8.800.000. Nah, kalau sudah di sini kembali lagi ini adalah PS ya. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Masukkan yang persediaannya saja. Ya, ini persediaannya dimasukkan, lalu di sini ada persediaannya masukkan. Karena ini kolom tentang persediaan bahan baku. Nah, tinggal dimasukkan debit kredit dan sama seperti tadi semua persediaan ini normalnya adalah debit. Jadi kalau sama-sama debit berarti tambahkan, kalau kredit berarti dikurangkan. Ya, seperti ini juga. Kalau debit sama debit ditambahkan, kalau kredit berarti dikurangkan. Nah, selanjutnya untuk barang dalam proses. Barang dalam proses kita cek di sini ada di poin ke-6. Nah, di sini laporannya kita baca, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembebanan. Berarti kita belum mencatat beban. Nah, kita harus mencatat beban ini. Ya, beban ini harus kita catat. Pembebanan upah buruh pabrik dibayar tanggal 26 sampai dengan 29 September senilai 15 juta. Nah, anggap saja dalam hal ini upah buruh ini harus kita bayar. Ternyata belum bayar. Ya, seperti kita belajar jurnal penyesuaian, belum membayar gaji. Ya, sebenarnya beban gaji pada hutang gaji. Tapi ini kan nama akunnya beda, ya. Nah, kita bisa ganti hutang upah, ya, hutang upah sebesar 15 juta dan debitnya adalah barang dalam proses. Nah, kenapa nama akunnya barang dalam proses? Silakan kalian pelajari lagi mengenai akuntansi biaya. Kalau untuk barang dalam proses, untuk upah langsung, kalau untuk upah langsung, upah buruh pabrik itu masuk ke barang dalam proses langsung. Ya, untuk lengkapnya kembali lagi buka buku akuntansi biaya. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam sini, ya. Dan ini juga kita buat 377 biar lebih mudah, ya, 377. Nah, silakan dimasukkan ke poin ini juga. Lalu berikutnya untuk barang jadi. Untuk barang jadi kita lihat di sini sudah semua, yang belum tinggal poin 4 dan poin 5. Ini barang jadi semua. Dan ada Rukofin 500 dan ada juga Rukofin SP 1000. Kita baca satu persatu keterangannya. Yang pertama, perbedaannya untuk yang SP 500 ada selisih sebesar 2000 kg. Ya, nanti kita harus tahu berapa rupiah kalau 2000 kg. Cek lagi di halaman sebelumnya. Tadi kan sudah saya bahas untuk halaman satuannya. Jumlah unitnya berapa, harga satuan per unitnya berapa. Yang pasti di sini kita dapatkan tentang 2000 kg yang SP 500. Di sini disebabkan karena barang ini telah dititipkan di konsinyasi, ya, secara konsinyasi kepada PT lain dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban yang setuju. Berarti anggap saja kita itu sudah mengirimkan barang, ya. Konsinyasi itu tipenya penitipan. Seperti kalau kita mau jual, kalau sekarang ini banyak kita jual kue, ya, kuenya tidak kita jual di rumah kita tapi kita titipkan ke orang-orang yang jual nasi uduk ataupun lainnya, ya. Nah, di warung-warung sarapan kita jual kue kita. Nah, itu kan kita titipkan barangnya. Nah, seperti halnya ini, dia menitipkan barang SP 500 ke perusahaan lain untuk dijual. Nah, itu adalah barang konsinyasi. Ya, itu kalian pelajari di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, barang ini tidak tercatat di kita karena barang ini kita kasih ke perusahaan lain sebagai barang konsinyasi. Nah, berarti kita harus mencatat. Anggap saja ini belum tercatat, ya, karena catatan kita harusnya sama, tetapi di sini berbeda. Nah, untuk mencatatnya berarti persediaan kita berkurang karena kan kita sudah titipkan, tapi belum kita catat. Karena sudah kita titipkan, berarti persediaan barang jadi SP 500-nya kita tulis, ya.
Kita tulis angkanya. Di sini sudah saya tuliskan angkanya. Ini adalah hasil pengalinya tadi. Tapi nanti di cross check kembali apakah benar hasil pengali saya. Ya, bisa saja saya salah dalam mengali. Silakan dikalikan sendiri. Ya, jadi jangan terlalu terpacu dengan yang sudah saya berikan, karena bisa saja salah saya mengalinya. Nah, di sini ada persediaan konsinyasi kita tambahkan, tapi pada intinya persediaan barang jadinya berkurang. Yang SP500 ini berkurang. Lalu untuk poin berikutnya, di sini telah diambil 1000 kg ya, SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi secara gratis. Belum dibukukan, berarti belum dicatat. Harusnya persediaan kita tentunya berkurang ya, karena kita berikan untuk promosi secara gratis. Berarti persediaan kita di gudang telah berkurang sebanyak 1000 kg. Nah, yang namanya berkurang berarti persediaan kita letaknya di kredit. Jadi persediaan barang jadi SP1000. Nah, angka ini silahkan dicek kembali ya. Kalau salah silahkan kalian perbaiki sendiri. Di sini ada beban promosi pada persediaan barang jadi. Ya, kita anggap sebagai beban promosi karena kita membagikannya secara gratis. Lalu dimasukkanlah ke dalam sini. Ya, sama seperti tadi caranya. Nah, untuk berikutnya yang ada di halaman 48, ini adalah resume dari yang tadi sudah kita buat. Kalau persediaan barang jadi, ini yang ada di halaman 50. Barang dalam proses, ini yang ada di halaman 52. Bahan baku, ini yang ada di halaman 54. Bahan penolong, ini ada di halaman 56. Nah, pindahkanlah seluruh yang tertulis di sini. Sebagai contoh, bahan penolong, cuman ini saja ya. Cuman ada di kredit 11 juta, makanya kita tulis 11 juta. Lalu kalau di sini ada debit, ada kreditnya, ya tulis juga di bahan baku, debit, kredit, dan seterusnya. Tinggal kita pindahkan saja. Nah, tadi saya kasih contoh yang bahan penolong. Karena angkanya hanya 1, 11, kita masukkan di sini bahan penolong 11. Kalau di sini ada angka lagi, misalkan di sini 11, di sini ada 1, ya berarti 12. Berarti di sini angkanya 12. Kalau di sini misalkan ada lagi, di sini 1, di sini 1, berarti ini 2. Debitnya berarti angkanya 2 di sini. Ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja, seluruhnya dimasukkan ke dalam sini. Lalu kalau sudah tentunya akan ditotalkan. Jadi tulis totalnya berapa yang ada di sini. Ini adalah hasil auditnya. Ini sebelum audit, ini setelah audit. Ini pada saat pembukuan perusahaan, ini kondisi setelah kita audit, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi. Nah, kalau sudah menyelesaikan bagian ini, barulah kita bisa menyelesaikan yang ada di halaman 73. Untuk menyelesaikan ini kita butuhkan yang halaman 48 lagi. Tinggal kita pindahkan saja beberapa barangnya. Dan tentunya persediaan bahan baku akhir yang akan kita gunakan. Karena setelah kita koreksi, kita bisa lihat hasil yang ada di sini. Ini adalah hasil dari persediaan akhir setiap barang. Berapa persediaan akhir barang jadi, berapa persediaan akhir barang dalam proses, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan kita pindahkan semua. Kita akan lakukan koreksi ya, agar yang ada di halaman 73 ini jadi benar. Nah, ini kita letakkan di tempat yang sama. Nah, di sini saya tekankan untuk persediaan bahan baku akhir, ini isinya bahan baku penolong dan bahan baku. Ya, ini ditotalkan, maka dapatlah angka yang ada di sini. Ya, ini adalah untuk menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Silakan dibuka lagi tentang perusahaan manufaktur, biasanya dipelajari di akuntansi biaya ataupun juga di pengantar akuntansi 2. Ya, kenapa ini minus, dan intinya kalau persediaan awal itu nambah, kalau persediaan akhir itu mengurang seluruhnya ya. Nah, yang akan berpengaruh adalah persediaan bahan baku akhir, lalu barang dalam proses akhir, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi akhir. Angka-angkanya diambil dari sini di halaman 48. Tinggal kita pindahkan saja ya. Angka-angka yang ada di sini kita pindahkan saja dengan di sini. Debit, kreditnya. Sebagai sedikit contoh ya, kita lihat di sini angkanya. Ini adalah perpaduan dari
persediaan akhir, bahan baku dan bahan penolong. Ini bisa kita lihat bahan baku dan bahan penolongnya. Bahan bakunya ini 520, bahan penolongnya 137. Jadi kita totalkan dapatnya 658. Makanya kita masukkan debit dan kreditnya, nanti dapat angka yang baru. Nah, kalau yang lainnya untuk dalam proses di sini kita lihat sebentar. Untuk dalam proses sama konsepnya. Ini yang dalam proses. Dalam proses itu aslinya 290 sesuai dengan yang tertera yang ada di halaman ini. Ya, 290. Nah, hasil koreksi kita tadi letakkan di debit dan di kredit. Totalnya ya. Total yang ada di sini. Jadi sama seperti ini tadi. Coba kita ambil contoh, misalkan di sini kita sudah tertera angka-angkanya. Ya, ini tinggal kita pindahkan. Di sini misalkan bahan bakunya ada 1 di sini. Berarti ini 11 tambah 1 berarti 12. Makanya angka yang ada di sini nanti akan ada angka 12. Ya, tinggal kita pindahkan. Patokannya di halaman 48. Lalu kalau ada barang dalam proses, misalkan di sini ada 3. Debit 3 barang dalam prosesnya. Berarti di sini kita buat di bagian kolom barang dalam proses debit 3. Nah, kita masukkan 3. Kalau kreditnya ada angkanya juga ya tinggal diisi saja ya. Kalau barang jadi akhir letakkan di sini. Ya, tapi pada intinya kalau bahan baku akhir ini kita gabungkan karena berdasarkan laporan yang dia buat. Laporan yang dia buat dia gabungkan. Jadi kita ikutin saja ya. Jika ini masih sesuai dengan yang kita periksa ya tidak masalah, mau digabungkan ataupun dipisahkan juga nggak masalah. Nah, itu saja untuk membuat penjurnalannya. Jadi ini dikerjakan sesuai dengan yang ada di halaman 48. Dan jangan lupa ini dibuat ya kalau tidak ada angkanya. Sebagai contoh, persediaan bahan awal. Persediaan bahan awal di sini kosong, maka di sini akan tertulis 338. Ya, tetap angkanya. Tapi kalau ada perubahan debit dan kredit, ya tinggal kita sesuaikan saja. Jadi angkanya berapa yang baru. Sebagai contoh, saya kasih contoh di sini misalkan terisi 8 juta, ya. 8 juta. Di sini terisi 12.350. Maka angka yang di sini akan muncul 678 juta sekian. Ini bentuk dalam kurung karena persediaan akhir. Ini memperbaiki. Jadi anggapannya 658 ini salah. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata yang benar harusnya 678. Nah, ini sebagai contohnya saja. Nah, itu saja untuk penjelasannya. Silakan dikerjakan dan dilengkapi. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oh ya, di sini mungkin tadi terlewat ya halaman terakhir, halaman 75. Ini harusnya dilakukan di awal tadi. Ini untuk mencatat surat-surat pembelian. Ini silakan dibuka di halaman 94. Ini harusnya dilakukan di awal tadi. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih.